Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan sedikit pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya akan memberikan petunjuk kepada semua orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih lesu. Nah, jadi apabila saudara memiliki beban, merasa kurang bersemangat di dalam kehidupan ini, ketika kita ataupun saudara mempelajari buku ini, maka kita itu akan diberikan suatu kelegaan dan suatu pengharapan, karena buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana, sehingga kita itu akan dengan lebih mudah untuk memahami maksud tujuan Tuhan melalui buku bacaan kita pada kesempatan kali ini. Pada saat sekarang ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 241. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara memiliki kesibukan, saudara bisa meninggalkannya sebentar, sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Judul bacaan kita kali ini, memegahkan diri. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita itu tidak boleh memegahkan diri dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa capai, dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh kita itu merasa lebih daripada yang lainnya, karena semua itu adalah hal yang salah. Jika manusia dapat melihat sejenak di luar jangkauan penglihatan yang terbatas, jika mereka dapat melihat sekilas tentang yang kekal, setiap mulut akan berhenti memegahkan diri. Tertulis di dalam Counsels to Parents, Teacher and Student halaman 66. Nah, jadi di awal pembahasan kita di sini dikatakan bahwa mungkin sekarang ini kita tidak bisa melihat yang kekal tersebut, tetapi apabila kita diberikan kesempatan untuk kita melihat yang tidak bisa orang lain lihat, maka pasti kita akan tersadar diri bahwa apa yang kita miliki sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekekalan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di sini sangat jelas tertulis, apabila manusia dapat melihat yang di luar jangkauan dan dapat melihat sekilas tentang yang kekal, maka mulut kita itu akan berhenti memegahkan diri. Nah, jadi perlu kita ingatkan di dalam kehidupan kita, ternyata yang kita pikirkan sekarang ini sudah sangat bagus, sangat indah, kita menyombongkan segalanya, tapi ternyata semua itu tidak adalah apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan yang kekal yang Tuhan tawarkan. Jadi janganlah kita menganggap bahwa kehidupan kita ini lebih baik daripada orang lain. Dan ternyata Tuhan berikan kepada kita orang-orang yang mungkin berada di bawah kita adalah untuk menguji kita, apakah kita ini mau untuk membantu orang tersebut atau kita malah memegahkan diri kita dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Ini adalah kesombongan yang jahat, yang bersuka cita, atau kesombongan pekerjaan sendiri. Ia membanggakan kualitas terbaiknya, berusaha untuk membuat orang lain tampak lebih rendah untuk meninggikan diri, mengklaim lebih banyak kemuliaan daripada yang mau diberikan hati yang dingin kepada Tuhan. Murid-murid Kristus akan mengindahkan instruksi guru. Dia telah memerintahkan kita untuk saling mengasihi, bahkan seperti Dia telah mengasihi kita. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church
jilid 4 halaman 223. Nah, selanjutnya juga dikatakan bahwa kesombongan itu merupakan salah satu sumber kejahatan. Jadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, janganlah kita menanamkan roh kesombongan di dalam diri kita. Mungkin dari hal terkecil saja, mungkin ketika kita memiliki sesuatu hal atau kita lebih hebat di dalam suatu bidang dan ada orang lain yang berada di bawah kita, maka kita tidak boleh menyepelekan orang tersebut, karena kehidupan kita ini masing-masing Tuhan telah berikan talenta dan juga bakat dan kelebihan masing-masing, sehingga satu individu dengan individu yang lain itu memiliki kelebihannya masing-masing. Sehingga melalui hal tersebut kita itu tidak boleh menyombongkan diri kita sendiri. Kita juga itu tidak boleh berusaha membuat orang lain tampak lebih rendah untuk meninggikan diri. Nah, jadi contoh yang bisa saya berikan mungkin di dalam suatu organisasi atau suatu pekerjaan ataupun di sekolah atau di bangku pendidikan, dimanapun itu, mungkin ada seseorang ketika dia ingin mendapatkan suatu jabatan atau sesuatu yang lebih, atau juga di sekolah dengan mendapatkan nilai yang lebih atau mendapatkan apresiasi yang lebih daripada atasannya atau daripada gurunya, maka mungkin saja orang itu akan berusaha agar dia bisa naik dengan cara menjatuhkan saingannya. Mungkin dengan cara dia menjelek-jelekan orang lain di hadapan atasannya, atau dengan cara dia berbuat curang sehingga saingannya tersebut bisa jatuh. Nah, itu merupakan suatu contoh yang tidak benar. Karena ketika kita membuat orang lain lebih rendah daripada kita, maka itu adalah suatu akar kejahatan, atau melalui hal tersebut kita itu akan lebih jauh daripada Tuhan. Karena apabila kita bercermin lagi ke dalam kehidupan Yesus, maka Yesus itu dia itu membuat semua orang itu sama rata, tidak ada yang sama yang lebih tinggi dan juga lebih rendah. Kita juga bisa melihat bagaimana semasa hidupnya Yesus itu bergaul dengan semua kalangan. Dia bergaul dengan orang yang tinggi dan juga orang yang rendah, sehingga para murid-muridnya itu mereka juga bisa merasakan dan juga melihat bagaimana Yesus itu memberikan suatu contoh teladan yang benar di dalam kehidupan mereka. Di sini juga dikatakan bahwa Dia, yaitu adalah Yesus, telah memerintahkan kita untuk saling mengasihi, bahkan seperti Dia telah mengasihi kita. Nah, itu benar sekali ya. Bagaimana Yesus ingin agar kita itu saling mengasihi satu sama lain. Kita itu harus membantu satu sama lain. Janganlah kita itu saling menyatukan satu sama lain, tetapi kita harus melakukan seperti yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya, itu adalah berkorban. Bagaimana Dia itu mengorbankan dirinya sehingga kita semua itu bisa diselamatkan. Tidak peduli orang-orang yang mensupport Dia, tidak peduli juga orang-orang yang berlawan dengan dirinya, tetapi Dia itu menyelamatkan kita semua tanpa memandang siapapun saya dan juga saudara sekalian. Kasih bersukacita dalam kebenaran dan tidak menimbulkan rasa dengki. Orang yang memiliki kasih hanya membandingkan keelokan Kristus dengan tabiatnya sendiri yang tidak sempurna. Tidak ada agama dalam penobatan diri sendiri. Orang yang menjadi kemuliaan diri sebagai cita-citanya akan menemukan dirinya sendiri miskin dari hal karunia yang hanya bisa menjadikan dia mantap dalam pekerjaan Kristus. Kapanpun keangkuhan dan perasaan diri puas dimanjakan, maka pekerjaan akan menjadi rusak. Kewajiban yang terkecil yang dilakukan dengan ikhlas dan dengan sepenuh hati lebih berkenan kepada Tuhan daripada pekerjaan terbesar tetapi dirusakkan oleh sifat mementingkan diri. Tulisan ini diambil dari buku Sering Membina, jilid 5 halaman 309. Nah, selanjutnya di sini, apabila orang yang memiliki kasih itu, mereka hanya akan membandingkan diri mereka dengan tabiat Yesus Kristus, sehingga mereka itu akan merasa selalu kurang karena pembandingnya adalah Yesus Kristus. Tetapi ketika kita
membandingkan diri kita dengan sesama kita, maka pastilah akan timbul perasaan di mana kita ini merasa bahwa diri kita ini lebih baik daripada orang lain atau orang tersebut. Sehingga tanpa kita sadari, maka roh kesombongan itu akan muncul secara perlahan-lahan melalui pemikiran kita yang seperti itu. Orang-orang yang menjadikan kemuliaan diri sebagai cita-citanya akan menemukan dirinya sendiri miskin dari hal karunia. Nah, jadi ketika kita mau untuk menjadikan kemuliaan itu sebagai cita-cita, maka kita akan menganggap diri kita ini selalu berkekurangan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita merasa berkekurangan di dalam kerohanian, maka kita itu akan selalu untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik setiap harinya. Sehingga ketika kita mau untuk memperbaiki kehidupan kita agar kita bisa memiliki kemuliaan seperti Bapa kita di surga, maka lama-kelamaan hal yang kita ingin perbaiki setiap harinya itu akan menjadi suatu kebiasaan, dan itu akan menjadi tabiat kita. Sehingga ketika Bapa kita di surga itu datang ke dunia ini yang kedua kalinya, maka tabiat kita itu akan disempurnakan menjadi lebih baik lagi. Kapanpun keangkuhan dan perasaan diri dipuaskan, maka pekerjaan akan menjadi rusak. Nah, jadi di dalam kehidupan kita itu, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, janganlah kita, karena kita merasa kita itu sudah hebat di dalam bidang tersebut, maka kita itu melakukannya dengan asal-asalan saja. Tetapi kita itu perlu melakukan segala pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Janganlah ketika kita sudah terbiasa melakukan suatu pekerjaan atau kita merasa hebat di bidang tersebut, janganlah kita melakukan dengan asal-asalan saja karena kita berpikir kita sudah hebat di hal tersebut. Tetapi marilah kita itu terus belajar setiap harinya, belajar melakukan semua pekerjaan itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Kewajiban yang terkecil yang dilakukan dengan ikhlas dan dengan sepenuh hati lebih berkenan kepada Tuhan daripada pekerjaan yang besar tetapi dirusakkan oleh sifat mementingkan diri sendiri. Nah, jadi kita itu harus melakukan setiap pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Janganlah kita melakukan suatu pekerjaan untuk keuntungan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka pekerjaan tersebut itu akan menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang di sekitar kita. Setiap orang yang memuji dirinya sendiri menghilangkan kemasyhuran dari usaha terbaiknya. Testimonies for the Church jilid 4 halaman 607. Sebagai kebanggaan diri mengenai jasa dalam diri kita sendiri tidak pada tempatnya. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini sungguh jelas sekali ya, kita itu tidak boleh memuji diri kita sendiri. Dan juga ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan dan kita melihat hasilnya itu sangat memuaskan atau sangat bagus, yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu adalah berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia itu memberikan kepada kita pengetahuan, hikmat dan juga segalanya sehingga kita bisa melakukan pekerjaan tersebut dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan janganlah sekali-kali ketika kita mendapatkan hasil yang maksimal, kita malah menyombongkan diri dengan berkata, oh ini karena saya dan juga pengetahuan saya sendiri. Sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, maka orang-orang bisa melihat, oh ternyata orang ini adalah orang yang sombong. Sehingga melalui hal tersebut kita itu tidak bisa memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini yang berjudul membanggakan diri, kita itu bisa untuk mengutamakan Tuhan di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tuhan memberkati.